Oke. Oke, kita mulai ya. Mbak Naimah, udah bisa? Sip. Oke, selamat malam teman-teman. Selamat bergabung di seri belajar bersama-sama ke-8 yang sudah diselenggarakan oleh Jaringan Akademisi Gerakan Anti Kekerasan Gerak Perempuan. Nah, hari ini kita punya 90 menit untuk ngobrol-ngobrol. Dan untuk teman-teman yang ingin berkomentar, bertanya, atau berefleksi juga, boleh langsung ketik di kolom chat ya. Jadi ini tidak ada batasan, kita ngobrol aja. Dan sebelumnya nama saya Aminda, dan malam ini saya senang sekali bisa belajar bersama teman-teman dan juga pemateri yang ada di sini. Ada Mbak Nining, Mbak Yolanda, dan Mbak Aning. Dan kita malam ini bertemu untuk berefleksi sebenarnya apa saja yang sudah terjadi selama tahun 2020 gitu. Tahun yang berat ya sebetulnya. Saat ini kita sudah ada di akhir tahun, di ujung tahun yang sangat menantang untuk kebanyakan orang Indonesia dan juga di dunia juga. Pandemi corona semakin mempersulit hidup banyak orang, ditambah juga dengan berbagai peristiwa sosial politik yang menunjukkan semakin menjauhnya keberpihakan politisi terhadap rakyat kecil. Dan tahun ini pemerintah Indonesia mengesahkan Omnibus Law menjadi Undang-Undang Cipta Kerja yang tentunya akan berimplikasi kepada kebijakan turunan dan praktik-praktik pada area investasi, ketenagakerjaan, perburuhan, perlindungan lingkungan, masyarakat agraria, dan juga masyarakat adat. Ya. Di sisi lain, rancangan Undang-Undang PKS, penghapusan kekerasan seksual, rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, dan juga rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat tuh masih belum ada jelas nasibnya hingga hari ini. Masih digantung sama DPR. Tapi di tengah semua turbulensi politik yang terjadi di negeri ini, gerakan dan jejaring kolektif masyarakat sipil yang banyak diantaranya dikoordinir oleh dan dipimpin oleh perempuan melakukan perlawanan dengan berbagai cara. Bahkan sekarang kalau kita amati seperti yang kita lakukan sekarang ini juga, adanya pembatasan kontak fisik selama pandemi tidak menyurutkan semangat juang teman-teman. Ruang-ruang diskusi dan ruang kolektif bergema di ruang-ruang virtual gitu ya. Nah, malam ini dari sisi politik, Cakrawikara Indonesia konsisten mengkritisi proses politik dan kebijakan dari RUU PKS, RUU Ketahanan Keluarga, dan revisi UU Pemilu. Malam ini kita sudah bersama Mbak Yolanda Panjaitan, peneliti dari CWI. Selamat malam, Mbak Yolanda. Selamat malam, Ninda. Selamat malam, teman-teman semua. Senang bisa gabung di sini. Terima kasih sudah hadir malam ini. Dan dari Superburuhan dan Ketenagakerjaan, Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia atau KASBI, salah satu gerakan buruh yang konsisten dalam menyampaikan tuntutan, ya, terutama Omnibus Law, hingga muncul di media-media luar negeri, aktif menyampaikan penolakan terhadap rancangan itu dari mulai dirancang dari awal kemudian sampai sudah disahkan. Kita ada Ketua Umum KASBI Mbak Nining Elito sudah bergabung. Selamat malam Mbak Nining. Selamat malam semuanya. Terima kasih sudah di sini malam ini. Dan dari sesi sosial ekonomi yang mengangkut hak hidup dan hak penghidupan masyarakat agraria dan masyarakat adat, solidaritas perempuan menjadi penyambung antara komunitas di lapangan dengan masyarakat luas. Di perkotaan, masyarakat luas di perkotaan dan juga di politisi ya, di lingkungan politisi. Misalnya melalui webinar, penyampaian sikap, audiensi. Nah, malam ini kita senang sekali sudah hadir koordinator program Solidaritas Perempuan Angin Mamiri Sulawesi Selatan, Mbak Suryani, Mbak Anik. Selamat malam, Mbak Anik. Malam semua, malam Mbak Ninda. Terima kasih sudah sepertinya jamnya sama dengan saya di Singapura, jam 8 malam. Semoga tidak terlalu malam ya di Sulawesi Selatan. Nah, teman-teman, gambaran ini menunjukkan bahwa resistensi masih hidup dengan subur di bawah situasi politik, sosial, ekonomi, ekologis yang sulit sepanjang 2020 ini. Seri belajar bersama-sama kali ini bersifat reflektif, agak berbeda dengan yang sebelumnya,
kali ini bersifat reflektif. Ketiga kawan kita akan membantu untuk berefleksi tentang bagaimana gerakan masyarakat sipil yang mana perempuan berperan penting di dalamnya menuntut keadilan sosial ekonomi dan keadilan lingkungan sepanjang tahun. Nah, kita mulai mungkin dari Mbak Yolanda dulu ya. Saya pengen menanyakan bagaimana apa sebetulnya momentum-momentum penting sepanjang 2020 dan apa isu-isu yang menjadi kunci di tahun ini. Silakan Mbak Yolanda. Terima kasih Ninda. Sekali lagi selamat malam teman-teman semua. Jadi saya kesempatan pertama nih ya. Iya. Baik, seperti tadi disebutkan oleh Ninda, memang ada beberapa refleksi yang memang sebenarnya untuk dua hal. Yang pertama itu saya di sini mau ngelihat soal proses kebijakan di proses legislasi di DPR RI. Kemudian yang kedua itu kan tadi di lembaga legislatif, kemudian di lembaga eksekutifnya kami juga punya riset tentang kepemimpinan perempuan di pemerintahan daerah. Nah, memang saya mau sharing tentang dua hal ini. Saya mau share screen dulu ya. Ada PPT singkat sebenarnya, tapi yang akan membantu saya untuk share ke teman-teman. Sudah bisa belum, Mbak? Sudah. Sudah ya? Sudah. Baik teman-teman, jadi mungkin saya mau mulai dulu aja ya untuk berdasarkan panduan TOR dari teman-teman, diminta ada beberapa peristiwa penting di 2020. Ini yang menurut saya bisa jadi perhatian kita semua. Tadi seperti disebutkan oleh Ninda, memang Cakrawikara Indonesia pada tahun ini kebetulan memfokuskan agenda legislasi di 3 RUU ini. Yang pertama adalah RUU penghapusan kekerasan seksual yang sudah begitu panjang sebenarnya prosesnya, sampai sekarang masih juga bahkan sudah keluar dari prioritas prolegnas 2020. Kemudian RUU ketahanan keluarga yang mau kita cegah jangan sampai dibahas apalagi disahkan. Kemudian revisi Undang-Undang Pemilu, terutama yang terkait dengan pasal-pasal pencalonan perempuan. Nah, jadi di bagian pertama ini kita mau ngelihat proses legislasinya. Peristiwa penting yang memang di tahun 2020 adalah dikeluarkannya atau dicoretnya RUU penghapusan kekerasan seksual dari prioritas prolegnas 2020. Itu yang terjadi pada bulan Juli. Sebenarnya RUU ini sudah diperjuangkan sejak tahun 2016, kemudian dia masuk prolegnas prioritas sejak 2017, pembahasannya sangat lambat, di tahun 2018 hanya terjadi sedikit pertemuan antara DPR dan pemerintah, di tahun 2019 juga demikian, yang sampai akhirnya dia gagal disahkan oleh DPR RI periode 2014-2019. Kemudian dia berhasil masuk kembali di prolegnas prioritas 2020, yang itu diusulkan oleh anggota dari fraksi ya, Nasdem, tapi kemudian juga dengan berbagai proses yang ada di dalamnya, secara prosedural, dan di situ juga ada proses-proses politik terutama yang sangat mempengaruhi, dia dikeluarkan atau dicoret dari prioritas prolegnas 2020 oleh Komisi 8. Nah, pada saat ini memang sedang diperjuangkan kembali untuk bisa masuk ke prolegnas prioritas 2021. Dia sudah diusulkan oleh anggota DPR RI lintas fraksi dari 3 fraksi PDI Perjuangan, Nasdem, dan PKB. Ini nanti penentuan prolegnas prioritas 2021 yang sebenarnya sudah dimulai di bulan November, di akhir November, tapi kemudian ditunda nih, sekarang sudah reses DPR RI-nya, akan mulai dibahas lagi di Januari, di bulan Januari. Kemudian juga yang penting juga ini adalah RUU ketahanan keluarga yang mau kita tolak ya,
sekeras-kerasnya. Ini memang dari proses politik yang terlihat di DPR, memang ini diajukan oleh beberapa fraksi. Ada fraksi PKS, fraksi PAN, dan juga Gerindra. Yang ini sepertinya memang upaya untuk menyeimbangkan dorongan untuk masuknya RUU penghapusan kekerasan seksual. Jadi ini yang ditawarkan oleh fraksi-fraksi yang memang pada dasarnya menolak juga didorongnya RUU penghapusan kekerasan seksual. Jadi ini yang mereka tawarkan untuk dibahas dan disahkan di DPR RI, yang isinya juga itu berbahaya bagi kepentingan perempuan dan keluarga kalau di Indonesia, karena dia berusaha menyeragamkan bentuk keluarga dan menafikan keragaman praktik berkeluarga yang ada di Indonesia, dan memasukkan ini ke dalam strategi pembangunan nasional gitu. Jadi dia memang ada upaya untuk membuat negara berperan sangat besar untuk mengintervensi atau memasuki ruang pribadi di dalam keluarga begitu ya. Dan ini juga terdiri dari 2 draft. Draft pertama itu naskahnya di bulan Februari, yang dipresentasikan juga oleh para pengusul di bulan yang sama. Yang ini mendapatkan tentangan keras dari masyarakat sipil ya, karena isinya yang sangat jelas-jelas, misalnya membagi peran dalam keluarga itu, yang kemudian membuat perempuan itu sangat dimasukkan ke dalam ini ya, untuk kembali kepada peran domestiknya gitu. Ini sangat membuat perempuan kembali kepada itu tadi, pembatasan ruang geraknya di ruang publik. Kemudian naskah Februari yang kontroversial ini diperbaiki. Ini berupa naskah draft RUU Ketahanan Keluarga di bulan Agustus 2020, yang itulah naskah perbaikan ini yang kemudian menjalani proses harmonisasi di Balek. Kemudian di akhir November itu, di dalam rapat sidang Balek mengenai penentuan prioritas prolegnas 2021 itu 5 dari 9 fraksi sudah menyatakan menolak untuk melanjutkan proses harmonisasi dari RUU Ketahanan Keluarga ini. Namun pada saat ini memang masih masih tercantum di dalam usulan prioritas 2021. Jadi sudah terlihat jelas penolakan dari fraksi-fraksi, dan lebih banyak jumlahnya daripada yang mendukung atau tidak menolak. Tapi pada saat yang sama dia masih ada sebenarnya di agenda diskusi, di agenda sidang Balek ya, untuk prioritas prolegnas 2021. Jadi ini masih sangat harus kita waspadai dan kita kawal ya, untuk benar-benar dipastikan keluar dari daftar prioritas 2021. Kemudian yang ketiga adalah revisi Undang-Undang Pemilu. Ini draftnya sudah selesai disusun oleh Badan Kajian di DPR RI, draft bulan Mei 2020, dan juga sudah mendapatkan tanggapan pandangan mini dari fraksi-fraksi di bulan Juli 2020, yang kemudian ini selanjutnya akan didorong pada proses harmonisasi. Kenapa RUU Pemilu ini sangat penting bagi kepentingan perempuan? Karena pasal-pasal pencalonan di dalam revisi Undang-Undang Pemilu ini perlu dikuatkan untuk lebih memastikan dia bisa betul-betul mendorong kemungkinan keterpilihan perempuan di dalam pemilu legislatif, dan dia juga mendorong komitmen keseriusan partai politik di dalam memenuhi syarat pencalonan perempuan ini gitu. Jadi dia sangat penting. Tentu keterwakilan perempuan di lembaga legislatif itu lebih dari sekedar jumlah ya yang kita inginkan, karena secara jumlah dia harus memenuhi mencapai jumlah kritis yang dapat mendorong perubahan di dalam lembaga politik
dan pada saat itulah kita menginginkan adanya dorongan untuk bisa secara bermakna, secara substansial mengubah relasi kuasa yang ada di dalam lembaga itu. Jadi memang bagi kami cewek ini sangat penting untuk bisa menguatkan pasal-pasal pencalonan di dalam revisi undang-undang pemilu. Nah, demikian kira-kira untuk yang proses legislasi di DPR RI. Nah, yang kedua, untuk ranah eksekutif, saya mau share sedikit juga tentang riset DWE mengenai kepemimpinan perempuan di pemerintahan daerah. Jadi kami itu melakukan studi di 8 wilayah yang punya kepala daerah perempuan, mencakup tingkat provinsi dan kabupaten kota. Itu ada Provinsi Jawa Timur, kemudian di Jawa Timur mencakup Kabupaten Jember, Kota Surabaya, dan Kota Batu. Di Jawa Tengah itu ke Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Kendal. Kemudian di Provinsi Jawa Barat kami ke Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Karawang. Nah, dari 8 wilayah ini kami kemudian ketemu beberapa pola ya di dalam temuan yang sangat penting gitu untuk bisa kita share. Tentu yang pertama, ini kenapa kami di awal itu masuk ke dalam riset ini, karena adanya data sangat timpangnya jumlah kepala daerah perempuan dibandingkan kepala daerah laki-laki, yang minimnya jumlah perempuan kepala daerah ini sudah bermula dari tahap pencalonan. Nah, itu memang jumlah calon kepala daerah perempuan maupun wakil itu jauh di bawah jumlah yang laki-laki. Nah, kemudian dalam temuannya kami menemukan beberapa pola penting untuk kita cermati bersama. Yang pertama, adanya keragaman latar belakang kepala daerah perempuan. Ada yang berasal dari kader partai seperti latar belakangnya kader partai politisi, seperti misalnya Ibu Khofifah, Gubernur Jawa Timur, kemudian juga Ibu Dewanti Rumpoko, Wali Kota Batu, dan Ibu Sri Sumarni di Bupati Grobogan. Kemudian ada juga yang latar belakangnya profesional seperti Ibu Faida di Bupati Jember dan Ibu Mirna Anissa Bupati Kendal. Dan tentu ada juga yang birokrat seperti Ibu Risma di Kota Surabaya. Memang ini tidak semuanya clear cut ya. Ada juga yang memang kader partai, juga dia profesional. Jadi kita harus melihat juga keragamannya ini ada irisannya juga di antara kategori-kategori ini. Kemudian yang juga penting selanjutnya adalah peran partai politik itu sangat pentingnya di masa pencalonan supaya perempuan bisa mendapatkan tiket menjadi calon. Namun kemudian di tahapan-tahapan selanjutnya dalam kontestasi pilkada, kemudian juga setelah menjabat, ini lebih banyak menggunakan misalnya tim yang dibentuk secara mandiri, yang merupakan orang-orang kepercayaan, yang menjadi teman diskusi di dalam membahas berbagai hal yang diperlukan ya, strategi pemenangan, kemudian juga agenda-agenda kebijakan pada saat menjabat dan seterusnya. Jadi yaitu peran partai itu semata-mata di masa pencalonan dari bakal calon untuk menjadi calon, itu pentingnya bagi perempuan. Kemudian, nah ini di masa pencalonan inilah pragmatisme partai juga terlihat gitu ya, karena benar-benar orientasinya itu adalah memenangkan kursi kepala daerah. Dengan demikian, bakal calon yang diambil itu tidak juga diutamakan kader partai, makanya dari profesional, dari birokrat juga diambil yang dianggap orang-orang ini bisa memenangkan, betul-betul bisa memenangkan kursi kepala daerah itu. Nah, ini kemudian punya konsekuensi panjang karena kemudian partai menuntut loyalitas dari kepala daerah yang terpilih. Nah, di sini kepala daerah perempuan yang latar belakangnya bukan kader partai
ini menemui tantangan tersendiri karena mereka sangat rentan mendapatkan tekanan dari partai gitu ya. Contohnya Ibu Faida dari Kabupaten Jember itu dia punya punya visi misi yang membawa prinsip-prinsip yang kuat gitu ya untuk selama menjabat sebagai kepala daerah, yaitu tadi yang dia dikenal sebagai, dia menyebutnya sebagai tegak lurus gitu ya, mau mencoba melawan praktik misalnya nepotisme, suap di dalam proses-proses di birokrasi, misalnya promosi jabatan gitu, dan proses kebijakan. Dalam hal ini, dalam proses kerjasama antara kepala daerah dengan DPRD gitu ya, mau benar-benar menghilangkan praktik-praktik itu tadi, suap, titip menitip, orang di birokrasi, dan seterusnya. Nah ini berbenturan kemudian dengan kepentingan partai yang mengusung Ibu Faida selama proses pencalonan. Mereka menuntut ini loh, sudah mendapatkan dukungan selama pilkada, setelah terpilih harus melayani kepentingannya partai gitu. Dan kepentingan partai ini bertentangan justru dengan apa yang menurut Faida harus diperjuangkan. Jadi nah, ini karena dia bukan kader partai, ini sangat ditekan gitu ya oleh partai yang kemudian ujungnya adalah pemakzulan. Ya. Jadi ada konflik kepentingan antara individu dengan kelompok partai sebagai partai pendukung gitu ya. Individu perempuan itu dengan partai pendukung nggak klop gitu. Lebih ke partai politik yang berusaha menekan perempuan kepala daerah untuk melayani kepentingannya. Okay. Karena perjuangan atau program-program yang dibawa oleh kepala daerah ini yang sebenarnya lumayan progresif, melihat aspirasi dari masyarakat itu dianggap berbeda atau tidak sejalan dengan kepentingan partai. Nah ini dalam hal ini kepala daerah ditekan gitu untuk mengutamakan kepentingan partai. Menarik banget. Mungkin itu ada kaitannya juga dengan bagaimana kemudian kepala daerah merespon keputusan-keputusan politik juga ya, undang-undang, kemudian visi mereka terhadap bagaimana menjalankan pemerintahan gitu, kepemimpinan perempuan ini, kepala daerah perempuan ini terhadap menjalankan pemerintahan. Nah tadi saya lihat ada slide berikutnya, ini refleksi tahun 2020 Mbak Yolanda. Gimana kalau kita simpan untuk nanti? Oke. Untuk ngobrol dengan ini. Jadi kita pindah dulu ke Mbak Nining untuk mendengar bagaimana refleksi Mbak Nining terhadap tahun ini, Mbak. Tahun yang cukup gonjang-ganjing untuk Kasbi dan teman-teman di perburuhan. Mbak Nining ada di sana? Iya, saya dengar. Ya, Mbak Nining. Silakan Mbak, bagaimana refleksi momen-momen apa yang penting sepanjang 2020 buat Mbak Nining dan teman-teman di Kasbi? Iya, selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih bisa berpartisipasi dan terlibat dalam diskusi belajar sama-sama, dan saya masih belajar juga dengan semua. Bentar dulu ya. Oke. Sebentar dulu, anak saya, dia tahu saya pas mau ngomong, dia lagi mau main ulang, jadi minta saya bikin sama kayak saya di rumah, Mbak Nining. Iya, saya sebagai Ketua Umum Konfederasi Kasbi tentu kita punya refleksi dalam 1 tahun ini ya, baik secara ekonomi, politik, sosial gitu. Di mana ketiga hal itu adalah semakin mengancam kehidupan dari berbagai macam lini masyarakat. Itu bisa kita lihat dari kehidupan sehari-hari, realita kondisi objektif yang dihadapi oleh masyarakat, dan juga termasuk berbagai macam regulasi atau kebijakan yang dilahirkan
semakin memperparah keadaan kehidupan dari masyarakat gitu ya gitu. Itu yang pertama, refleksi kita melihatnya bahwa secara ekonomi politik sosial justru tidak terjadi perubahan yang mendasar terhadap kepentingan masyarakat luas, tapi justru sebaliknya gitu. Nah, kenapa kita katakan itu? Misalkan kita bisa lihat secara ekonomi gitu ya. Di masa awal pandemi, sebelum awal pandemi di awal tahun 2020 kita bisa melihat bahwa pemerintah sebenarnya sudah melahirkan kebijakan ekonomi dari jilid 1 sampai 16. Tapi ditambah lagi dengan rencana melahirkan undang-undang Cipta Kerja atau disebut dengan Omnibus Law Cipta Kerja gitu. Belum lagi disahkannya undang-undang KPK, undang-undang Minerba gitu ya. Terus kemudian lagi desakan kita terhadap RUU PKS justru alasannya sangat sulit, tapi satu regulasi yang tidak dikehendaki mayoritas masyarakat itu justru menjadi prioritas gitu. Nah, di mana pandemi sebenarnya pemerintah kita tidak terlalu menjadi perhatian serius gitu ya, karena memang masih sangat menganggap itu sebuah keringanan atau enteng pada saat itu. Nah, ketika sudah mulai berjatuhan banyak korban, kemudian baru melahirkan kebijakan tentang pembatasan PSBB pada saat itu. Nah, di mana PSBB itu juga tidak menjadi prioritas terhadap kaum buruh karena menjadi diskriminatif terhadap para pekerja gitu ya gitu, di mana para pekerja ribuan orang harus berkerumun berdesakan baik di PK bahkan di tempat-tempat kerja gitu, tapi tidak menjadi prioritas bagi pemerintah. Di mana di masa COVID-19 dan kemudian krisis ekonomi yang dihadapi oleh pemerintah kita justru tidak menjadi prioritas pemulihan ekonomi dan pemulihan COVID, tapi lagi-lagi adalah justru menjadi prioritas adalah melahirkan regulasi yang menjadi kontroversial yang dilakukan oleh kaum buruh dan masyarakat mayoritas pada saat itu. Nah, justru di masa pandemi banyak buruh PHK, makan gitu ya, tidak mendapatkan haknya, justru tidak menjadi prioritas kerja-kerja pemerintah dan wakil-wakil rakyat, tapi lebih memaksa kepada regulasi yang tidak dikehendaki gitu loh. Nah, itu yang terjadi. Terus kemudian di masa pandemi kita bisa lihat melalui pembantu-pembantu presiden ada 3 surat edaran menteri yang dikeluarkan dan itu sangat membuat tidak memberikan perspektif persoalan perlindungan, apalagi bicara tentang perbaikan kesejahteraan gitu ya. Pertama, surat edaran di masa pandemi di mana upah buruh dinegosiasikan, dibipartitkan. Kedua adalah kebijakan tentang persoalan tunjangan hari raya ditunda atau dicicil. Padahal gitu ya, para pekerja yang kemudian yang dirumahkan, yang di PHK gitu. Seharusnya pemerintah bagaimana memastikan agar di masa pandemi banyak pengusaha yang memanfaatkan situasi seperti kondisi hari ini justru menjadi ruang bagi para pengusaha nakal untuk memanfaatkan situasi ini justru tidak melakukan peran dan fungsinya baik itu pemerintah maupun wakil-wakil rakyat. Itu yang pertama. Kedua, kalau kita bicara tentang persoalan politik gitu ya, gitu. Selama ini biar bagaimanapun tentang persoalan ekonomi politik sosial justru akan berdampak kepada persoalan kehidupan masyarakat. Tapi lagi-lagi kalau bicara persoalan kepentingan politik, memutuskan melahirkan berbagai macam regulasi justru tidak melibatkan partisipasi publik. Contoh, Undang-Undang Minerba yang sudah disahkan, Undang-Undang KPK yang kemudian semakin membuat tidak berdaya. Terus kemudian juga tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Semua tidak ada ruang demokratisasi di dalam sana. Semua dilakukan secara diam-diam, dilakukan secara ugal-ugalan, dipaksa gitu ya, tetapi mengabaikan aspek kepentingan masyarakat lebih luas.
Terus kemudian kalau kita bicara tentang persoalan politik, rakyat hari ini hanya dijadikan objek semata hanya untuk bagaimana meraih kursi kekuasaan gitu ya, untuk mendapatkan suara-suara rakyat ketika mereka sudah duduk di baik di DPRD maupun DPR RI gitu ya, justru mereka melupakan apa yang kemudian menjadi kampanye janji mereka termasuk presiden. Saya masih ingat pada saat itu mulai periode pertama sampai kedua tentang nawacita hidup layak, kerja layak, dan tempat tinggal yang layak. Tapi di masa kepemimpinannya melahirkan PP 78 tahun 2015 yang kemudian menentukan upah buruh itu naik berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Bagaimana mungkin rakyatnya mencapai penghidupan yang layak, gitu, pendapatan yang layak, kalau kemudian upah buruh itu ditentukan berdasarkan pertumbuhan ekonomi. Padahal kita lihat terakhir gitu ya, kenaikan upah buruh bahkan di masa krisis dan kemudian pandemi, banyak daerah-daerah yang tidak melakukan kenaikan upahnya. Padahal dalam 1 tahun 2010 sejak Januari sampai sekarang menanggung dilepasnya subsidi kenaikan BBM. Itu luar biasa. Terus kemudian menanggung dengan kenaikan BBM 1.000 perak, tetapi implikasi dengan kebutuhan hidup yang lain itu luar biasa. Terus kemudian belum lagi dengan kenaikan iuran BPJS yang dulu pemerintah kita bilang gratis untuk membuat jaminan sosial, faktanya bukan jaminan sosial, asuransi sosial kan gitu. Itu realita kalau kita bicara tentang persoalan ekonomi politiknya gitu loh. Terus kemudian bagaimana dengan perubahan sosialnya, karena berdampak kepada kehidupan masyarakat. Justru hari ini adalah kenapa gitu ya, dengan situasi COVID, kemudian situasi ekonomi yang sedang tidak baik, terus kemudian hari ini kita melihat bagaimana rakyat semakin mengikat pinggangnya. Artinya tidak ada perubahan yang struktural terhadap masyarakat kita. Terus baik secara ekonomi, politik, sosialnya gitu ya, itu yang terjadi. Dan itu dialami oleh kita sebagai buruh yang menjadi bagian dari masyarakat hari ini. Itu kami berangkat melihat dari persoalan realita itu. Kalau bicara tentang persoalan objektivitas persoalan, bagaimana tentang persoalan partai politik, elit politik gitu ya, gitu. Kemudian melahirkan berbagai macam regulasi. Misalkan kita bicara tentang sejak 2019 banyak rencana revisi dilakukan, tapi akhirnya karena begitu besarnya kekuatan rakyat gitu, akhirnya ditunda sementara. Kemudian dilahirkanlah dengan Omnibus Law dengan metode 79 undang-undang 1028 lembar yang akhirnya menjadi kontroversial. Disahkannya juga secara diam-diam, perubahan terhadap persoalan rapatnya juga dilakukan secara diam-diam. Yang dimaksud oleh pemerintah secara politik hari ini adalah justru kemudian bagaimana mendapatkan suara-suara rakyat gitu untuk meraih kekuasaan gitu. Itu yang terjadi. Tapi kalau kita bicara bagaimana tentang melahirkan kebijakan politik dengan melibatkan partisipasi publik gitu ya, dengan berbagai macam stakeholder masyarakat, justru jauh dari harapan masyarakat. Yang ada adalah bagaimana kepentingan kekuasaan rezim elit politik baik eksekutif legislatif gitu justru kemudian melakukan ini dengan konspirasi secara bersama-sama untuk kepentingan para kapital gitu, tapi mengabaikan banyak aspek kemanusiaan. Apalagi kalau kita bicara tentang kebijakan di dalam berkaitan dengan buruh. Justru buruh perempuan selain kita bicara secara umum gitu ya, mendapatkan legitimasi diskriminatif yang dilakukan oleh pemerintah sendiri. Contoh misalkan tentang pengupahan, selama ini buruh masih dianggap lajang. Tapi selain hal perempuan sebagai upah lajang, ada lagi diskriminatif yang yang double gitu ya. Misalkan tentang sektor padat karya. Justru pemerintah daerah karena ada impres presiden gitu ya, melahirkan akhirnya dilahirkan oleh gubernur-gubernur kepala daerah tentang upah minimum di bawah upah minimum. Artinya apa? Padahal pemerintah sudah menentukan bahwa upah minimum itu adalah jaring pengaman, standarisasi upah minimal. Tapi prakteknya di sektor padat karya yang mayoritas para pekerja perempuan ditekan kembali upah
upahnya di bawah upah minimum lagi gitu. Nah, ini fakta realita yang kita hadapi. Jadi kalau kita bicara bagaimana tentang persoalan perbaikan ekonomi, justru tidak ada perbaikan yang mendasar terhadap ekonomi masyarakat hari ini. Begitu juga secara politik dan juga secara sosial. Nah, ini yang kemudian Mbak Deni tadi kan membahas soal bagaimana kemudian resistensi muncul ya dari bawah. Dengan semua kebijakan itu yang ada diciptakan oleh pemerintah yang tidak pro kepada rakyat gitu kan, kemudian itu ditekan juga dari bawah. Nah, nanti kita akan bahas Mbak Nining bagaimana Kasbi itu bekerja untuk menahan resistensi yang datang, tekanan yang datang dari pemerintah ini gitu. Jadi kan ada tekanan dari atas dan dari bawah ya Mbak Nining ya, yang kemudian menciptakan adanya ketegangan misalnya dalam omnibus law juga gitu. Sebelum itu tapi kita mendengar dulu nih dari Kak Anik dari solidaritas perempuan. Seperti apa, bagaimana kemudian teman-teman di Sulawesi Selatan, di solidaritas perempuan Angin Mamiri, itu merefleksikan tahun ini. Kalau tadi Mbak Yolanda sudah merefleksikan dari pemimpin perempuan, kemudian Mbak Nining juga dari isu buruh. Silakan Kak Anik. Kak Anik ada di sana? Ya. Oke. Yap, monitor. Silakan Kak Anik, gimana refleksinya momen-momen apa tahun ini yang penting bagi solidaritas perempuan Angin Mamiri? Oke, terima kasih. Saya tampilkan ya PPT saya. Boleh, silakan. Ya, pertama-tama terima kasih bagi teman-teman yang sudah memberikan ruang untuk berbagi berbagi pengalaman dan refleksi dalam ranah sosial, lingkungan dan masyarakat agraria, kemudian adat dan upaya-upaya perlawanan dilakukan oleh solidaritas perempuan. Nah, bisa di full screen Kak Anik? Boleh? Boleh. Ya, oke. Terlihat. Ya, ini singkat solidaritas perempuan komunitas Angin Mamiri. Jadi ini adalah komunitas dari solidaritas perempuan yang berdiri sejak tahun 2000 di Sulsel, beranggotakan individu, kemudian bekerja dan berjuang mewujudkan tatanan sosial yang adil, demokratis, didasarkan pada prinsip-prinsip HAM, keadilan, kesadaran ekologis, kesadaran keberagaman serta anti diskriminasi, kekerasan didasarkan pada hubungan setara antara laki-laki dan perempuan untuk berbagi akses dan kontrol terhadap sumber-sumber kehidupan, politik, budaya dan seterusnya. Kemudian saat ini ada 61 anggota solidaritas perempuan komunitas Angin Mamiri, bergerak bersama 500 perempuan akar rumput di nelayan, petani, buruh migran dan perempuan yang menjadi korban dari sistem diskriminatif. Nah, peristiwa penting yang kemudian dilihat di tahun 2020 ini bahwa perempuan mengalami krisis multidimensi sebenarnya. Hal ini kemudian ditandai dari munculnya situasi pandemi. Dan tentunya hal ini dilihat bahwa perempuan jauh lebih menderita. Hal ini pun disampaikan oleh salah satu riset namanya yaitu IDVBORG. Dia meriset bagaimana dampak COVID. Sepertinya kita kehilangan koneksi Kak Anik. Terkait bagaimana persoalan kesehatan. Oke. Sudah bisa. Silakan dilanjutkan. Oke. Ya, akan mulai hujan ini di Makassar. Oke. Tapi juga berdampak pada krisis ekonomi, sosial, politik, kemudian korupsi, kekerasan seksual, dan juga bagaimana terjadi deportasi yang besar-besaran yang dialami oleh pekerja migran. Dan ini dihadapi oleh perempuan perkotaan dan pedesaan. Terlebih bahwa
kemudian pandemi ini dimanfaatkan oleh penguasa untuk membahas dan mengesahkan Omnibus Law, sama seperti yang disampaikan tadi pembicara dua sebelumnya. Bagaimana proses-proses ini yang sangat tidak demokratis, mulai dari nelayan kemudian masih diperhadapkan dengan konflik-konflik, perampasan ruang hidup, ruang kelola perempuan, ya, tambang pasir, proyek pembangunan. Kemudian hal ini tentunya akan mengakibatkan kerusakan lingkungan dan memicu bencana iklim. Nah, di sektor pertanian, kemudian perampasan tanah perempuan dan masyarakat adat terus terjadi untuk kepentingan bisnis dan investasi. Kemudian pilkada di tengah pandemik. Kemudian solidaritas perempuan melihat bahwa pilkada ini adalah ruang konsolidasi oligarki sebenarnya untuk agenda penguasaan sumber daya alam yang ada di daerah. Bagaimana kemudian partai-partai politik, bagaimana kekuasaan oligarki ini kemudian memanfaatkan ini yang justru seharusnya dia lebih fokus terhadap penanganan pandemik. Nah, apa kemudian pengaruh terhadap gerakan perempuan? Nah, kemudian dari pandemi berdampak terhadap psikologi masyarakat. Hal ini tentunya dari lambatnya negara merespon. Terus ada ketidakjelasan informasi, hoax di mana-mana, dan itu sangat berdampak ya terhadap khususnya bagaimana perempuan dan terutama juga aktivis. Mula-mula muncul ini kita semua kemudian dan saya sendiri mengalami itu. Kemudian kebijakan pemerintah dalam hal ini untuk merespon pandemik juga belum menjawab persoalan sosial, ekonomi, pemenuhan kebutuhan pangan, di mana bahwa program-program melalui Kementerian Sosial juga itu sangat diskriminatif, saya mengatakan begitu, terlebih kepada perempuan-perempuan yang melakukan perlawanan terhadap berbagai program atau proyek-proyek investasi. Hal itu dialami oleh kawan-kawan perempuan nelayan di pesisir di Kota Makassar pada saat kemudian distribusi bahwa mereka sama sekali tidak didata atau tidak mendapatkan dari pemerintah kelurahan dari sumbangan-sumbangan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Mereka tidak mendapatkan dan mereka diperlakukan secara diskriminatif akibat dari perjuangan selama ini melawan proyek pembangunan Makassar Newport pelabuhan. Kemudian pengaruhnya juga tensi terhadap gerakan perempuan menurun akibat dari penciptaan politik ketakutan. Ini juga kemudian tidak bisa dipungkiri bahwa dari aksi-aksi atau gerakan-gerakan dilakukan, kemudian diciptakanlah politik-politik di mana bahwa kawan kami juga ada di Makassar yang kemudian tiba-tiba ditangkapi dengan tuduhan-tuduhan kejahatan apa lagi namanya itu, pencemaran nama baik atau penyebar hoaks lah terkait dengan Omnibus. Belum lagi beberapa aktivis perempuan juga yang mahasiswa yang viral itu kan juga ada di Makassar, yang itu begitulah kemudian politik ketakutan diciptakan untuk menurunkan gerakan perlawanan perempuan. Kemudian pembatasan ruang gerak, PSBB mulai dari WFH, sekolah di rumah. Inilah juga kebijakan yang kemudian dikeluarkan, tetapi anehnya proyek-proyek investasi terus berjalan sehingga hal-hal itu. Suara saya kedengaran enggak? Ya, kedengaran. Oke. Kemudian proyek-proyek investasi terus berjalan. Nah, ketika kemudian ada kebijakan seperti ini, kalau kita melihat bagaimana kemudian beban berlapis dialami oleh perempuan karena semua harus dikerjakan dari rumah. Sementara kemudian ketika kembali pada konstruksi konstruksi gender, kemudian menempatkan perempuan di wilayah domestik kan. Nah, sekarang dengan adanya ini semua harus dikerjakan di rumah dan tentunya hal ini meningkatkan beban perempuan.
Kemudian pembubaran aksi-aksi yang disertai dengan tindakan kekerasan aparat dan kelompok milisi. Ini juga terjadi beberapa kali di Makassar selama kita merespon Omnibus Law, dan bagaimana kita terus mendesakkan, menyuarakan bersama gerakan rakyat Makassar soal RUU-PKS dan penolakan terhadap Omnibus Law, dan ini terjadi kurang lebih 200-an lebih kawan-kawan kami, dan saya juga tergabung di dalam koalisi advokat untuk kemudian merespon dan melakukan pembelaan terhadap kawan-kawan. Waktu itu terakhir saya sampai jam 2 malam di Polrestabes Makassar. Namun menyatakan mereka terpapar, kawan-kawan kami dituduh bahwa mereka sebagai pemakai dan seterusnya, obat-obat dan seterusnya, dan menurut kami itu adalah bagian dari politisasi terhadap gerakan-gerakan perlawanan rakyat. Kemudian juga yang kami catat bahwa dari pandemi ini terjadi penahanan dan penyiksaan pekerja migran Indonesia di Sabah, Malaysia, dan kemudian dideportasi lebih 1.083 orang di tengah pandemik. Ini juga yang kami respon dan bersama dengan kawan-kawan jaringan kami kemudian bagaimana melakukan upaya-upaya untuk memastikan bagaimana pekerja migran kita yang ada di penahanan itu kemudian tidak mendapat penyiksaan dan mendapat perlindungan dengan terus menekan perwakilan negara yang ada, perwakilan pemerintah yang ada di Sabah, Malaysia waktu itu, dan Kementerian Luar Negeri dan seterusnya. Nah, ini upaya perlawanan yang kemudian dilakukan oleh Solidaritas Perempuan bersama kawan-kawan, bahwa kami kemudian tetap memperkuat konsolidasi perempuan akar rumput dan jaringan di gerakan masyarakat sipil. Ya mau tidak mau ini yang harus kita lakukan dengan situasi yang ada, situasi yang krisis, situasi yang sulit, ditambah dengan korupsi yang tidak berhenti-berhenti, ya kita memang harus melakukan ini. Kemudian melakukan terus-menerus pendidikan politik feminis pada akar rumput itu satu keharusan. Karena bagi kami Solidaritas Perempuan bahwa gerakan itu memang harus disuarakan oleh oleh korban itu sendiri, oleh perempuan yang mengalami ketidakadilan, sehingga ini suatu keharusan. Kemudian bagaimana bersama-sama memantau dan mengawal berbagai kebijakan dan program negara untuk memastikan kepentingan perempuan terakomodir. Kemudian kita masifkan para perempuan, memanfaatkan media sosial melalui dialog, audiensi dan seterusnya, baik audiensi kasus, menyampaikan persoalan-persoalan penindasan perempuan yang selama ini yang memperparah sebenarnya situasi pandemi, yang kemudian memperparah, dan politik oligarki yang semakin mengakar pada negara. Nah, penting juga kita memetakan lembaga pendidikan, pers media, individu pemerintah yang dapat mendukung gerakan perempuan, karena kita tidak bisa berjuang sendiri. Kita harus menggalang tidak anti terhadap perjuangan-perjuangan yang lain untuk mencapai dan mewujudkan keadilan yang setara itu, dan selanjutnya mendokumentasikan inisiatif-inisiatif perlawanan perempuan akar rumput, entahkah itu di dalam video, di dalam film dokumenter atau buku dan seterusnya. Nah, ini pembelajaran dari pandemik, bahwa pandemik ini menumbuhkan kepedulian sosial kita dengan ada istilahnya kawan-kawan gerakan rakyat bantu rakyat ya, untuk bagaimana menghadapi krisis pangan di tengah pandemik. Di sini beberapa kawan jaringan kami kemudian menghubungi Solidaritas Perempuan Angin Mamiri, menanyakan bagaimana kemudian situasi kawan-kawan yang ada di pesisir, petani dan buruh migran
menanyakan apakah kemudian kami bisa membantu mereka lewat Solidaritas Perempuan Ahi Mamiri. Jadi peran kami adalah menjembatani mereka, kemudian mendistribusikan apa yang ingin dibantukan kepada kawan-kawan di sana. Karena situasinya memang seperti itu, bahwa di tengah krisis itu perempuan nelayan itu sama sekali tidak mendapat dan tidak terdata atau mendapatkan satu kantong pun atau sebiji beras pun dari dari bantuan yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial yang ada di Kota Makassar. Sehingga inilah yang coba kami lakukan, dan pembelajarannya di situ bahwa memang ya gerakan rakyat bantu rakyat itu adalah sesuatu yang luar biasa. Nah, kemudian perempuan tidak tinggal diam dengan adanya situasi itu. Perempuan bergerak dengan inisiatif kolektif, memperjuangkan hak atas sumber kehidupan, bagaimana kemudian membongkar relasi kuasa dari berbagai aspek. Ya, upaya-upaya yang dilakukan mereka kemudian karena kemudian kita dibatasi, bagi teman-teman petani yang kemudian karena kehilangan tanah misalnya beralih profesi jadi buruh bangunan, kemudian tidak bisa pada saat itu ke Makassar karena di daerah harus mendapatkan surat keterangan dan seterusnya. Akhirnya hal itu mereka berhenti dan mereka kemudian memilih untuk kembali ke kampung dan memanfaatkan lahan-lahan yang ada di pinggir-pinggir tanaman tebu milik PT PN 14 di Takalar. Mereka kemudian menanami pinggir-pinggirnya karena itu mereka harus berbuat apa untuk melanjutkan hidup. Nah, menurut kami itu adalah suatu inisiatif perlawanan perempuan yang dalam bagaimana di situasi pandemi mereka tetap memiliki inisiatif untuk melakukan itu. Kemudian pembelajarannya juga dari Pani bahwa terbangun simpul-simpul gerakan yang bersinergi antar daerah, nasional, dan regional. Pengalaman kami di Solidaritas Perempuan Ahi Mamiri dengan pandemi akhirnya dengan konsolidasi itu terbangun. Ya misalnya kayak begini kan, kita ketemu diskusi bersama. Ini tentunya bukan yang pertama misalnya kan, bukan pertama kami berdialog, berdiskusi dengan kawan-kawan yang ada di Jakarta, yang ada di nasional, yang berbagai daerah termasuk di mana di Hong Kong, Malaysia, dan Filipina. Dan ini adalah pembelajaran yang luar biasa menurut saya karena dengan pandemi ini justru ini membangunkan simpul-simpul gerakan kita ke depan, dan tentunya ini akan kita rawat dan kita akan semakin kuat ke depannya. Nah, pembelajarannya juga bahwa gerakan organisasi masyarakat sipil yang memang kerjanya di lapangan ya harus siap beradaptasi untuk menghadapi bencana alam dan non alam seperti sekarang. Kita tidak pernah tahu, tidak pernah bisa memprediksi bahwa tiba-tiba ada pandemi dan kita semua akhirnya jadi ya kalau dibilang kocar-kacir iya, karena tiba-tiba semua aktivitas diam. Kita tidak bisa berkumpul, kita tidak bisa bertatap muka. Dan tentunya ini sesuatu pembelajaran yang luar biasa. Artinya apa? Bahwa ke depan kita memang harus sudah siap untuk menghadapi bencana-bencana yang seperti ini. Itu yang penting. Kemudian pembelajaran lainnya adalah pendidikan pemanfaatan teknologi itu suatu keharusan di akar rumput. Karena kami bekerja dan berjuang di desa, di pelosok-pelosok perkotaan, yang tentunya tidak semua mengetahui dan melek terhadap teknologi. Nah, itu pembelajarannya bahwa ketika misalnya ya mau misalnya kita dialog misalnya atau konferensi pers misalnya, ya mau tidak mau mereka harus ke kantor. Kawan-kawan kita ini yang ada di kampung harus ke kantor. Karena kalaupun misalnya anaknya memiliki perangkat-perangkat untuk itu, tetapi kan tidak bisa menggunakan itu. Betul. Ya, jadi memang pembelajarannya bahwa pendidikan terkait dengan teknologi itu satu keharusan memang di akar rumput. Dan menurut saya ini adalah salah satu untuk beradaptasi. Kani, ini, kita simpan itu untuk nanti terakhir sesi. Siap. Tadi
seru sekali ya mendengar pengalaman teman-teman di Solidaritas Perempuan. Bukan hanya menghadapi tekanan dari pemerintah dan kebijakannya saja, tapi juga dari lingkungan gitu, dari kemudian harus beradaptasi dengan teknologi, kemudian PSBB, dampaknya pandemi terhadap perempuan dan gerakan-gerakan lainnya gitu. Kak Anik boleh di stop sharing? Kita akan, tadi saya penasaran, kita akan kembali ke Mbak Yolanda nih tadi. Mbak Yolanda tadi kan ngomongin soal RUU PKS, kemudian RUU PPRT, dan revisi RUU Pemilu gitu ya. Ada pertanyaan dari Mbak Naimah. Tadi Mbak Naimah menanyakan soal pertanyaan sebenarnya trivia dan mungkin pertanyaan untuk kita semua gitu. Prolegnas ini kapan sih resminya dirilis RUU-nya itu kapan? Kemudian dan bagaimana RUU yang sedang dibahas nih, RUU Pemilu, itu bisa mendukung peran perempuan di situ. Nah, sebenarnya pertanyaan titipan dari saya juga untuk mendukung itu adalah tadi ngomongin soal RUU PKS dan RUU PPRT ya, yang berkaitan erat sama perempuan. Itu bagaimana kemudian peran gerakan masyarakat sipil, Mbak, untuk menekan itu di DPR gitu. Jadi kenapa RUU PKS itu lama sekali dan tidak masuk prolegnas gitu ya? Dan kenapa RUU PPRT itu lebih cepat padahal baru muncul gitu, baru muncul isunya. Jadi gerakan masyarakat sipil itu bagaimana merespon itu? Baik. Pertanyaan dari Naimah dulu ya. Untuk menjawab pertanyaannya Ninda, nanti saya mau kembali ke PPT sih. Jadi memang untuk pertanyaannya Naimah itu soal kapan list RUU masuk ke prolegnas. Jadi memang sebenarnya agendanya itu direncanakan kemarin di akhir masa sidang yang sekarang ini, yang di akhir November. Tadinya agendanya DPR begitu, untuk menetapkan daftar prioritas prolegnas 2021. Nah, tapi kemudian kemarin tidak berhasil tercapai kata sepakat untuk listnya. Ini direncanakan akan masuk lagi ke masa sidang berikutnya di DPR yang mulai tanggal 11 Januari. Jadi nanti akan masuk lagi, ini kan sudah dibalik Badan Legislasi DPR, nanti mereka akan melakukan rapat dengan pemerintah yang diwakili Kementerian Hukum dan HAM untuk mengambil keputusan tentang daftar prioritas prolegnas untuk 2021. Jadi nanti kita mulai siap-siap di minggu kedua Januari. Oke. Dari situ kita akan lihat lagi kemudian kansnya gimana untuk kapan itu bisa disahkan. Tapi di bulan Januari dia harus sudah ada keputusan akhir listnya untuk 2021 apa saja. Kemudian untuk pertanyaan kedua Naimah, soal RUU PKS itu gimana bisa mendukung RUU Pemilu. Ya. Jadi begini, pada dasarnya kita mendorong lebih banyaknya perempuan, lebih banyaknya partisipasi keterwakilan perempuan di dalam dunia politik itu memang demi menegakkan prinsip atau asas keadilan dan kesetaraan di dalam demokrasi. Kalau kita itu kalau penduduk populasi Indonesia itu terdiri dari laki-laki dan perempuan, maka sudah selayaknya lah berdasarkan asas keadilan dan kesetaraan itu dua-duanya punya akses yang setara untuk bisa menduduki kursi-kursi di dalam hal ini lembaga legislatif ya, kalau kita bicara tentang RUU Pemilu yang ada kebijakan afirmasinya. Nah, jadi memang itu sih yang mau dasar dari kebijakan afirmasi di dalam undang-undang politik ini. Data menunjukkan bahwa perempuan-perempuan yang sudah punya pengalaman panjang di dalam partai politik, memegang jabatan-jabatan strategis, merupakan pengurus di dalam partai politik, itu yang lebih besar kemungkinannya untuk dicalonkan di pemilu legislatif menjadi caleg ya.
mereka dicalonkan, tapi dengan penempatan yang partai politik sekedar memenuhi syarat administrasi untuk menjadi peserta pemilu. Jadi asal ditempatkan saja. Misalnya tidak ada keseriusan dalam menempatkan perempuan di nomor urut 1 yang data menunjukkan bahwa caleg-caleg baik laki-laki baik perempuan yang ditempatkan di nomor urut 1 itu lebih besar kemungkinannya untuk terpilih. Kedua, perempuan ditempatkan nggak di dapil-dapil di daerah pemilihan strategis yang merupakan basis partai, yang di situ partai pasti dapat kursi gitu. Itu. Nah, itu partai biasanya males tuh menempatkan perempuan di dapil-dapil bagus ini. Biasanya dikasih untuk elit partai, untuk orang-orang yang ada di lingkar elit di dalam partai itu. Jadi memang itu kenapa penting untuk memperkuat pasal-pasal pencalonan dalam RUU Pemilu untuk lebih membuka akses yang lebih baik bagi perempuan untuk dicalonkan dan terpilih. Jadi harus juga memastikan meningkatkan kepastian keterpilihan perempuan. Gitu. Yeah. Itu sebenarnya inti dari kenapa penting didorong nih pasal pencalonan perempuan di revisi Undang-Undang Pemilu. Nah, saya mau share screen ya Ninda untuk merespon dari pertanyaan Ninda tadi. Nah, mungkin yang pertama, jadi kenapa RUU penting seperti RUU penghapusan kekerasan seksual itu mentok terus ya, mandat terus. Jadi memang dalam proses pembuatan kebijakan legislasi di DPR RI ya ada prosedur formalnya yang harus diikuti. Tetapi juga ada proses politik yang terjadi, ada politikingnya, ada tarik-menarik kepentingan adu kuat antar partai politik untuk memenangkan kepentingannya masing-masing. Tadi disebut juga sama Mbak Ani, kayaknya Mbak Nining juga sempat nyebut Nah, faktor politik ini yang harus kita cermati gitu di dalam proses pembuatan kebijakan. Jadi gini, kenapa RUU penghapusan kekerasan seksual itu sulit banget? Itu bukannya yang menolak dia kuat, bukan karena kekuatan yang menolak, tetapi yang mendukung itu sangat tersebar atau tidak mau menunjukkan secara jelas dukungannya. Kenapa? Karena adanya alasan-alasan politik untuk tidak terlalu mengganggu konstituennya. Karena kan RUU penghapusan kekerasan seksual kan itu sangat didorong banget tahun lalu ya 2019 yang di tahun itu ada pemilu. Nah ini calon-calon legislatif para politisi tidak mau terlalu upsetting, terlalu bikin konstituennya terganggu ya kalau punya segmen konstituen yang lebih konservatif gitu ya. Nah itu jadi tidak mau tegas memperlihatkan dukung terhadap RUU penghapusan kekerasan seksual supaya tidak kehilangan dukungan di pemilu, supaya tetap bisa mempertahankan kursinya. Kemudian masih ada lagi faktor lain seperti misalnya dukungan atau dukungan terhadap RUU tertentu itu bisa jadi pegangan gitu sebagai alat bater nanti untuk juga mendorong RUU lain yang jadi kepentingannya fraksi yang bersangkutan gitu. Jadi proses-proses politik seperti ini, gini, kalau ada penolakan yang diklaim sebagai basisnya adalah ideologis, misalnya kelompok-kelompok penolak itu mendasarkan penolakannya pada misalnya ajaran agama gitu atau pandangan basisnya agama, ya itu mungkin memang ada baik di DPR maupun di publik. Tetapi ini kemudian bertumpang tindih, berkelindan juga dengan kepentingan politik itu tadi. Toh partai-partai nasionalis, politisi atau caleg partai nasionalis juga enggan menunjukkan dukungannya secara tegas karena itu tadi nggak mau kehilangan suara pemilih gitu. Jadi faktor politik di sini juga harus kita cermati gitu ya. Kemudian yang kedua, akses publik. Tadi kayaknya Mbak Nining nyebut nih, akses publik terhadap informasi selama masa pandemi ini tadi saya belum nyebut di awal. Selama masa pandemi ini juga perlu ini nih ketegasan atau apa ya, DPR perlu memikirkan dalam undang-undang tentang proses pembuatan kebijakan peraturan perundang-undangan
dalam undang-undang mengenai penyusunan peraturan perundang-undangan sudah ada ketentuan, sudah ada pasal tentang partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan. Nah, di masa pandemi ini mengalami tantangan. Sebenarnya sebelum pandemi pun sudah terjadi gitu penyempitan atau bahkan tidak dilibatkannya publik dalam pembuatan kebijakan ya, dalam revisi Undang-Undang KPK, dalam revisi Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Ya, Minerba juga. Ada sebelum pandemi. Setelah pandemi itu makin terlihat, makin masalahnya tidak dilibatkannya publik itu makin menjadi-jadi ya. Karena itu keluarnya undang-undang Omnibus Law ya, mulai dari Cipta Kerja, kemudian juga setelah pandemi itu ada undang-undang MK juga yang bermasalah gitu. Dan itu sengaja tidak melibatkan publik dalam proses penyusunannya. Jadi dua hal nih, akses publik terhadap informasi. Sekarang juga tahapan-tahapan proses yang sedang berlangsung di dalam RUU yang sedang diagendakan saat ini juga tidak semuanya bisa, tidak semuanya dipublish ya, dipublikasi oleh DPR RI, dan kemudian lanjutannya pertanyaannya seberapa besar publik itu bisa punya akses untuk mempengaruhi prosesnya sendiri gitu, untuk bisa mendorong aksinya, untuk bisa menolak, mengkritisi isi RUU dan seterusnya. Itu yang makin dalam bahaya gitu ya, makin terancam setelah masa pandemi, situasi pandemi ini. Jadi kemudian transparansi ya Mbak sebenarnya kata kunci. Transparansi dan akuntabilitas, ya benar, transparansi dan proses partisipasi publik untuk mempengaruhi, iya benar, dua hal itu. Oke. Kemudian 2 poin lagi ya Ninda. Ya, tadi juga disebut ini sama Kak Ani, mengenali kepentingan perempuan lintas sektor, lintas isu. Jadi di sini kemudian ujungnya adalah lintas agenda legislasi. Perempuan dan gerakan perempuan itu harus mengenali bahwa kepentingan perempuan itu ada di berbagai sektor, berbagai bidang gitu. Nah, di legislasi, kebijakan atau rancangan undang-undang yang mungkin di judulnya itu nggak terlihat kata perempuan atau gender atau yang terkait dengan perempuan, itu tetap harus kita cermati. Seperti ini revisi Undang-Undang Pemilu, yang penting banget untuk bisa mendorong lebih banyak perempuan masuk ke politik. Undang-undang masyarakat hukum adat, rancangan undang-undang, bahkan undang-undang Minerba yang sudah disahkan. Kemudian apalagi ya, berbagai macam kebijakan, baik yang sudah disahkan undang-undang maupun rancangan undang-undang, yang itu tidak di dalamnya tidak lepas dari kepentingan perempuan. Jadi ini yang harus kita cermati itu bukan hanya rancangan undang-undang atau kebijakan atau undang-undang yang memuat kata perempuan atau yang berkaitan langsung dengan perempuan aja, tapi juga berbagai macam, terutama undang-undang politik itu penting banget. Karena di situ pertarungannya, bisa nggak nih lebih diperluas atau ditingkatkan gitu ya akses perempuan ke politik gitu. Jadi itu pentingnya untuk mengenali kepentingan perempuan yang lintas sektor, lintas isu. Jadi legislasinya, undang-undangnya juga kita harus cermati semua gitu lebih luas. Nah, lanjutannya perluasan basis dukungan bagi isu perempuan. Tadi disebut-sebut juga oleh Kak Ani, kalau nggak salah, perluasan basis dukungan bagi isu perempuan. Seperti misalnya RUU penghapusan kekerasan seksual. Itu jangan sampai cuma dipandang dia itu RUU-nya perempuan gitu. Kalau kita mau mengambil standpoint bahwa RUU penghapusan kekerasan seksual itu demi itu penting sekali demi bisa melindungi kepentingan korban, yang punya potensi untuk menjadi korban itu semua orang, nggak cuma perempuan. Jadi sudah selayaknya dan sepantasnya lah semua orang itu
memberi dukungan pada RUU penghapusan kekerasan seksual. Nah, ini yang harus disadari, kita selama ini yang ada di garda depan itu aktivis perempuan, teman-teman organisasi yang memang fokus isu bidang kerjanya itu di isu perempuan. Nah, ini harus kita perluas lintas sektor di masyarakat sipil dan di DPR juga sebenarnya. Karena di tahun 2016-2017 pengusul RUU penghapusan kekerasan seksual itu anggota DPR perempuan. Nah, sekarang nih udah harus bisa anggota yang laki-laki juga, dan memang kebetulan dari Nasdem itu laki-laki ya yang mengusulkan untuk masuk ke prioritas prolegnas selanjutnya, maupun yang 2020 juga. Jadi ini basis dukungannya penting sekali untuk diperluas. Kemudian hindari jebakan esensialisme. Kan pertanyaannya selalu, kok tahun 2019 hasil pemilu legislatifnya di DPR RI anggota perempuannya meningkat, tertinggi lah selama reformasi gitu ya, 20,5%. Tapi kok secara kebijakan RUU yang progresif mandek, kemudian yang dikeluarkan itu RUU yang buruk gitu ya. Nah, ini jebakan esensialisme. Kita menganggap bahwa perempuan di situ membawa nilai-nilai, kita terjebak dalam pemikiran ini gitu, bahwa perempuan itu pasti lebih baik, perempuan itu pasti pasti lebih inklusif, pasti lebih mendengarkan, lebih terbuka, dan seterusnya. Nah, ini kan bahkan cara berpikir esensialisme yang menganggap bahwa perempuan itu pasti membawa nilai-nilai keperempuanannya gitu. Apalagi ini dalam jabatan politik gitu ya. Ini enggak demikian. Ini yang harus kita hindari. Nah, dengan demikian kita bisa lebih fair juga gitu dalam menilai anggota DPR atau politisi perempuan. Nah, terkait dengan ini dikit lagi Ninda, saya mau bahas sedikit juga, kita juga sebaiknya menghindari ya melekatkan isu dinasti atau kekerabatan ke perempuan gitu ya. Nah, ini pilkada baru minggu lalu, ini tanggal 9, itu saya lihat beberapa publikasi, beberapa media itu memberitakan sekian jumlah calon kepala daerah perempuan itu adalah istri ini gitu. Gini, data menunjukkan bahwa dinasti atau kekerabatan itu enggak khasnya masalah perempuan. Betul, ya. Di laki-laki juga sama aja. Terus kenapa begitu yang itu dinasti atau kekerabatannya perempuan itu sangat disorot gitu, pakai lampu sorot yang beberapa puluh kali lipat lebih terang daripada buat laki-laki. Jadi kita hindari deh ngomongin soal dinasti atau kekerabatan untuk ngomongin politisi atau pemimpin perempuan gitu ya. Karena dia bukan masalah khas perempuan, itu ada di laki-laki maupun perempuan. Jadi nggak relevan kita ngomongin calon perempuan itu adalah istrinya itu, anaknya ini gitu. Jadi nggak selalu ada kaitannya gitu ya Mbak ya? Maksudnya kita menghindari melekatkan, menyoroti sekali perempuan begitu dia jadi calon atau terpilih, langsung dilekatkan ke identitas dia sebagai istrinya ini, anaknya ini, dan seterusnya. Hindari. Dan bahwa menyorot bahwa ini perempuan bermasalah, nih begitu kita identifikasi sebagai dinasti atau kekerabatan, langsung kan prasangka, prejudisnya kepala orang adalah nggak punya kapasitas. Dan itu tidak terjadi ke politisi laki-laki. Nah, itu makanya kita harus lepas tuh, jangan ngomongin dinasti kekerabatan hanya untuk menyoroti yang perempuan. Wah, itu refleksi yang penting banget ya, yang suka kita lupa gitu Mbak Yolanda. Ya, apalagi Ninda, dari dalam riset kita itu terlihat ada satu studi kasus kami, dia memang istri wali kota sebelumnya kemudian terpilih, tapi setelah ditelusuri ternyata yang politisi itu yang ibu ini sudah jauh lebih lama itu di anggota partai, sudah jauh lebih lama pernah mencalonkan jadi kepala daerah, dan seterusnya. Jadi itu jangan serta-merta mengaitkan langsung dengan masalah dinasti, pasti nggak punya kapasitas dan seterusnya. Gitu. Banyak dimensi lain yang perlu dilihat, lebih penting dilihat dari seorang pemimpin perempuan. Gitu, Ninda. Makasih.
Makasih Mbak Yolanda, menarik sekali dan itu sering kita lupa juga refleksi yang kayak gitu ya. Jadi kadang-kadang kita merasa perempuan paling benar, perempuan paling harus diayomi gitu, perempuan paling pokoknya gitu. Padahal esensial itu. ya sebenarnya kita harus juga berpikir lebih luas gitu. Dan tadi poin penting yang paling ini sebetulnya adalah bagaimana kemudian kita berpikir bahwa isu perempuan itu tidak hanya yang ada tulisannya gender atau perempuan saja gitu, tapi ada juga isu-isu yang lain kayak misalnya Omnibus Law ini. Saya mau geser ke Mbak Nining juga, refleksi soal Omnibus Law untuk KASBI. KASBI ini kan jadi grup yang paling terdampak ya Mbak. Maksudnya teman-teman buruh itu kemarin di belajar sama-sama sebelumnya, kami sempat ngobrol juga tentang bagaimana buruh terdampak oleh Omnibus Law dan sebagainya gitu ya. Jadi kami belajar bagaimana apa saja, misalnya upah, kemudian kesejahteraan dan sebagainya gitu. Nah, yang saya jadi pertanyaan adalah bagaimana kemudian KASBI itu membantu teman-teman buruh untuk bertahan di semua goncangan politik yang terjadi tahun ini gitu Pak. Terutama ini ya Omnibus Law dan UU Minerba, kemudian undang-undang lain yang baru saja disahkan. Iya. Makasih Mbak Aninda. Suaraku jelas nggak? Jelas. Oh iya. Karena ada kayak feedback gitu ke saya. Oke. Iya. Pertama saya menyampaikan bahwa sebenarnya sejak dari awal tadi sudah saya sampaikan sebenarnya situasi hari ini baik secara ekonomi, politik, sosial itu adalah semakin memburuk gitu ya gitu. Di mana berbagai macam regulasi yang dilahirkan itu adalah tidak ada lagi ruang demokrasi terhadap rakyat. Di mana baik itu regulasi maupun kebijakan-kebijakan yang dilahirkan sekarang itu adalah sangat tertutup, aksesnya dibatasi dan kemudian partisipasi publik sangat minim. Kalaupun ada yang dilibatkan hanya formalitas atau orang-orang yang dianggap yang bisa mengamini apa yang dikehendaki oleh kekuasaan hari ini. Justru itu yang terjadi. Nah, terus kemudian sebelum di masa pandemi sebenarnya kita mendorong bagaimana tentang persoalan peran dan negara tentang persoalan pengawasan dan penegakan hukum. Karena banyak para pengusaha melakukan pelanggaran terhadap para pekerjanya gitu, buruh, tapi itu dibiarkan saja gitu ya gitu. Nah, tetapi lebih kepada akhirnya melahirkan satu regulasi Omnibus Law. Nah, di mana pada tanggal 13 Januari pada saat itu kita pernah melakukan audiensi sekaligus aksi di DPR menyampaikan keresahan dan kegelisahan kita. Kenapa? Awalnya kita mendapatkan itu adalah berangkat dari statement dari berbagai macam pembantu presiden, termasuk presiden di berbagai macam media, sehingga kita mencari informasi apa yang sedang disiapkan oleh pemerintah kita. Tapi ternyata ada satu metode, satu undang-undang yang berkaitan dengan banyak kehidupan masyarakat. Sebenarnya kalau bicara Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, tidak hanya kaum buruh yang dirugikan, tentang generasi muda ke depan yang tidak lagi punya kepastian kerja, tidak punya lagi kepastian pendapatan karena sistem kerja kontrak, magang, alidaya atau outsourcing yang berkepanjangan, bahkan orang apalagi relasi kuasa yang hari ini semakin diberikan kepada kepentingan pemodal, justru kemudian ini adalah menjauhkan prinsip-prinsip ajas-ajas bagaimana negara melalui pemerintah memberikan perlindungan gitu ya, kesejahteraan, ruang demokrasi, kesetaraan, bahkan juga persoalan keadilan. Nah, ini yang tidak terjadi di saat ini hari ini. Nah, makanya ketika kita mengetahui ada satu rencana besar dan itu akan berimbas banyak kehidupan masyarakat, sehingga kita melakukan konsolidasi, diskusi dengan berbagai macam, tidak hanya di internal KASBI, di berbagai macam kelompok gitu ya, kaum muda, terus kemudian perempuan, masyarakat adat, kaum tani, dan yang termasuk
nelayan juga akan berimbas, sehingga kita melihat ada satu hal yang mendasar hari ini adalah semakin jauhnya harapan rakyat baik kepada partai politik maupun kepada pemerintah yang hari ini sedang banyak menyiapkan berbagai macam regulasi yang akhirnya mengeksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia kita. Nah, kita pernah mengalami teror gitu ya, Konfederasi Kasbi termasuk saya pada itu pasca aksi di Januari, kantor Konfederasi Kasbi itu di demo kelompok orang, bahkan terjadi pembongkaran ban di pintu gerbang organisasi, tapi memang tidak lama ketika kita telusuri ada keterkaitan dengan yang sedang kita perjuangkan. Nah, pada saat itu kita meyakini apa yang sedang disiapkan oleh pemerintah secara diam-diam, tidak melibatkan partisipasi publik, yang akhirnya kita mendapatkan satu draft yang akhirnya dibantah oleh pemerintah pada saat itu. Tadi sudah disampaikan oleh Mbak Ani, menyampaikan adanya hoak gitu ya. Pada prakteknya itu tidak hoak gitu. Yang kita dapatkan itu apa yang sedang masuk dalam di DPR, kita sandingkan dengan beberapa undang-undang, ternyata betul kok gitu ya gitu. Nah, itu yang terjadi. Nah, dalam proses perjuangan perlawanan yang dilakukan baik kaum buruh dan kaum muda dan masyarakat lainnya, justru represivitas pembungkaman itu terjadi sampai detik hari ini. Dalam penolakan omnibus data yang didapatkan oleh tim TAUD gitu ya, tim advokasi untuk demokrasi, itu 7.000 lebih orang, baik yang belum aksi, bahkan selesai aksi, lebih dari 7.000 orang ditangkap gitu. Selain ditangkap, mereka juga disiksa, mendapatkan kekerasan, bahkan mereka juga ada yang dipenjara. Sampai hari ini juga masih ada yang dipenjara, bahkan ada yang dalam proses putusan sidang gitu kan. Ini semakin memprihatinkan, maka kenapa kita menyatakan bahwa secara ekonomi, politik, sosial hari ini adalah semakin memburuk. Nah, terus kemudian kita juga bisa lihat tentang persoalan pemerintah selalu bilang bahwa situasi pandemi rakyat harus di rumah gitu ya, bekerja di rumah, tapi prakteknya ribuan buruh, bahkan puluhan ribu buruh di pabrik-pabrik itu tidak menjadi prioritas. Bagaimana tentang persoalan keselamatannya, mereka tetap beraktivitas, bekerja seperti biasa gitu ya. Mereka sudah terancam tentang persoalan kesehatannya, juga terancam tentang berbagai macam kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Kementerian tentang persoalan ini berkaitan, ada ditanya tentang persoalan chatting itu mengenai persoalan upah gitu ya. Upah sampai hari ini perempuan masih dianggap lajang. Belum lagi di sektor padat karya mayoritas perempuan, beberapa kota dan daerah terjadi diskriminatif. Misalkan kayak Depok, Bogor, bahkan Purwakarta. Pertama kali itu di wilayah Purwakarta dan beberapa daerah di Jawa Barat. Nah, ini yang kemudian beberapa daerah tidak bisa dilakukan tentang diskriminatif upah minimum di bawah upah minimum karena beberapa gerakan buruhnya cukup kuat sehingga itu juga tidak terjadi. Beberapa daerah yang masih minim serikat buruhnya yang progresif yang kemudian terus melakukan perlawanan itu bisa terjadi. Nah, ini realita legitimasi baik dilakukan oleh pemerintah itu sendiri gitu melalui pesanannya para kapital, dan ternyata kalau kita lihat dan kita rasakan sampai hari ini, ternyata sistem ekonomi kapitalistik tidak bisa mensejahterakan rakyat. Kenapa? Faktanya di masa pandemi, padahal tidak rugi loh perusahaan, hanya mengurangi untung, padahal puluhan tahun mereka mendapatkan keuntungan yang besar dari kaum buruh selama ini, justru kemudian tidak mendapatkan pembagian dari apa yang dikerjakan oleh kaum buruh. Tapi ketika para pemodal teriak gitu ya di masa pandemi, subsidi diberikan prioritas terhadap kepentingan kapital, tapi kaum buruh yang kemarin dibilang ada kartu prakerja dan kemudian berbagai macam bantuan, prakteknya mayoritas kaum buruh tidak mendapatkan hal itu. Jadi itu hanya sebagai bagaimana memoderasi dan kemudian memberikan angin segar agar rakyat seolah dari persoalan yang dihadapi oleh rakyat ini ada sebuah solusi dari pemerintah, prakteknya jauh dari hal itu gitu. Itu yang kemudian terjadi. Terus kemudian kalau kita bicara tentang persoalan di masa pandemi lagi gitu ya,
buruh dan rakyat tidak boleh turun ke jalan, apalagi kaum muda seperti pelajar, mahasiswa dianggap orang yang tidak patut memberikan aspirasi, karena sebenarnya kalau kaum muda sekarang hari ini sebagai pelajar, mahasiswa, ketika Omnibus Law ini disahkan gitu ya, sudah diketuk menjadi undang-undang, yang terdampak ke depan tidak punya bermasa depan itu adalah yang terancam generasi muda. Tapi ketika mereka turun di jalan gitu, direpresif, ditangkap, dianggap kelompok yang tidak patut memberikan, padahal kemerdekaan negeri ini juga ada peran kaum muda gitu ya, yang dari pelajar pada saat itu. Nah, artinya kita tidak boleh kemudian mendiskriminatifkan bahwa anak-anak muda sekarang itu tidak boleh cerdas. Justru anak-anak muda ditakut-takuti dengan represivitas itu yang terjadi, yang kita hadapi, dan banyak para kaum muda ditangkap bahkan belum aksi, bahkan mereka masih dalam proses perjalanan belum sampai ke tempat tujuan itu terjadi penangkapan, kekerasan, penyiksaan, bahkan pemenjaraan. Ini sangat disayangkan ketika kekuasaan hari ini kita melihat sangat anti terhadap rakyat, sangat anti terhadap ruang-ruang demokrasi. Kenapa? Prakteknya sejak 2019 sampai hari ini ketika rakyat bersuara, mengkritik, ada hal-hal yang kemudian dihadapi oleh rakyat. Padahal kita tahu struktur negara ini sebagai pelaksana dari negara seharusnya bagaimana menjamin tentang ajas-ajas dan prinsip konstitusi kita. Yang hari ini itu adalah semakin menjauhkan dari ajas dan prinsip-prinsip konstitusi negara kita. Ruang demokrasi hari ini kalau rakyat turun ke jalan diancam selalu tentang berkaitan dengan ancaman pasal-pasal karet atau undang-undang ITE yang kemudian dikenakan kepada masyarakat maupun banyak kelompok masyarakat hari ini. Terus kemudian kalau rakyat turun ke jalan selalu dibatasi tentang persoalan berapa banyaknya gitu. Tapi pilkada kemarin kalau kita lihat gitu ya, orang yang memiliki tidak memakai standar kesehatan gitu, terus kemudian apakah karena berkaitan dengan kepentingan politik dan oligarki ini justru kemudian tidak menjadi perhatian oleh pemerintah. Tapi kalau kaum buruh, mahasiswa, pelajar, perempuan, tani, miskin kota gitu, masyarakat yang lainnya kalau turun ke jalan selalu dianggap mengancam negeri ini. Padahal orang yang membuat orang tidak lagi bisa mengisi perut gitu ya, itu juga mengancam kehidupan masyarakat, dan itu tidak hanya mengancam kehidupan masyarakat, bahkan melanggar dasar rakyat gitu, kalau kita bilangnya hak asasi manusia lah, dan itu tidak menjadi prioritas dan perhatian masyarakat. Saya ngomong kayak gini bukan karena saya tendensi tidak suka gitu ya, tapi karena berangkat dari realita kondisi objektif yang dirasakan, yang dihadapi oleh banyak, misalkan di berbagai macam kota dan daerah. Ketika banyak kelompok masyarakat melakukan penolakan Omnibus Law, siapa garda terdepan yang dihadapi? Justru mengeluarkan telegram bagaimana intai, tangkap, larang gitu ya, gitu, bangun narasi yang kontra terhadap, padahal apa yang sedang diperjuangkan itu adalah berkaitan dengan hak-hak dasar rakyat, berkaitan dengan bagaimana mempertahankan bangsa ini tidak dieksploitasi dengan kepentingan segelintir orang gitu, tapi justru dipentungin, dipukul, dipenjara, bahkan kemudian disiksa. Ini makanya kenapa kita akhirnya sekarang ini kita sulit untuk percaya kekuasaan hari ini. Kalau kami bilang mesti tidak percaya gitu ya, maka harus dibangun persatuan tentang rakyat, blok rakyat tertindas. Karena baik itu partai politik, pemerintah yang sedang berkuasa, kalau kita mau bicara realitanya tidak mengedepankan apa yang menjadi kepentingan rakyat mayoritas gitu. Dan ketika kita dalam proses berjuang begitu buzzer-buzzernya bahkan dibiayai oleh negara untuk kepentingan hal bagaimana membangun narasi kontra terhadap apa yang sedang diperjuangkan, sungguh luar biasa masif dan dahsyatnya yang dilakukan oleh kekuasaan gitu ya. Terus kemudian saya menyampaikan bahwa Mbak Nining, sebentar ada pertanyaan langsung dari Herli nih yang mau berbicara. Herli, kita undang untuk ngomong, silakan. Bisa? Bisa. Boleh.
kasih sebelumnya atas kesempatannya, Kak. Saya ini mau menyampaikan pandangan lalu kemudian meminta tanggapan balik dari kakak-kakak pemateri. Ya, pemateri. Ya, berkenaan dengan refleksi gerakan di tahun 2020 ini, Kak. Kedengaran, Kak? Ya, kedengaran. Iya, terus. Kan di tahun 2020 ini, Kak, salah satu salah satu rancangan undang-undang yang kemarin itu kali ini omnibus yang memicu reaksi masyarakat yang luar biasa. Nah, kemudian khususnya di Makassar itu banyak penolakan yang di dalamnya perempuan ikut andil di dalam gerakan, tidak hanya jadi sekedar jadi massa aksi saja, tapi ada bahkan di Palopo itu Kak yang jadi jenderal lapangan, kemudian dikriminalisasi, dan salah satu juga sempat viral kemarin itu yang Pancasala, kakak tahu isunya itu? Iya. Yang mau saya sampaikan itu menurut pandangan saya, kalau kita refleksi gerakan tahun 2020 ini sebenarnya semakin aktif perempuan dalam gerakan, dengan sendirinya budaya patriarki itu kemudian meredam perlahan atau meredam secara langsung akan gerakan yang dibangun atau dilakukan oleh perempuan-perempuan itu sendiri, Kak. Dengan yang tadi contohnya yang saya bilang dikenakan pasal apa itu yang di Palopo, kurang saya ingat kenaan pasalnya, Kak, dan juga konstruk sosial yang di Selatan itu tentang perempuan Moho, karena kebetulan perempuan yang kemarin membacakan Pancasila itu teman saya di Makassar, dia itu dapat banyak cemooh karena berani menyatakan aspirasinya dengan gaya yang berbeda. Nah, yang mau saya minta adalah pandangan kakak mengenai penyampaian refleksi saya tadi mengenai gerakan perempuan di tahun 2020 yang semakin masif, semakin dapat tendensi dan intervensi. Itu mungkin, Kak. Ya, makasih banyak. Kita lanjut ke Kak Anik dulu, sekalian menutup Kak Anik. Setelah itu kita cuma tinggal punya sekitar 3 menit untuk refleksi dari masing-masing pemateri ya, sambil tadi menjawab pertanyaannya Herli juga. Kak Anik. Ya, saya langsung jawab pertanyaan yang di chat ya. Ya, boleh. Oke. Di chat itu ada pertanyaan dari Sabina ya? Ya. Soal bagaimana pendidikan politik feminis di akar rumput itu dilakukan seperti apa, dan kemudian apakah di masa pandemi kemudian banyak beralih pekerjaan. Dan juga Kak, ini ada juga dari Naimah, bagaimana pengalaman spam untuk menjejaring akar rumput dengan luar negeri, dan juga kalau pertanyaan saya tadi bagaimana pengalaman selain berjejaring akar rumput di luar negeri, tapi juga dengan isu lain, misalnya di isu lingkungan gitu ya, apakah spam bekerja dengan organisasi lain yang berkaitan dengan lingkungan? Oke. Yang singkat aja ya Kak Anik. Oke, siap. Iya, jadi apa yang dilakukan memang dalam membangun pendidikan kritis perempuan di akar rumput ini dilakukan memang secara terus-menerus, tidak hanya 1-2 bulan, tapi bahkan kami bertahun-tahun melakukan ini dengan berbagai macam cara diupayakan, didiskusikan, mulai dari diskusi dan terus-menerus, dan sebenarnya ini dilakukan dengan hampir kalau di pesisir itu kurang lebih sejak dari 2014, 2015 sampai sekarang itu. Nah di rentan waktu itu terus dilakukan pendidikan politik feminis itu. Nah sebenarnya di
di masa pandemi itu justru yang perempuan petani yang kemudian dulunya dia bekerja beralih profesi karena sudah kehilangan tanah atau lahan karena diambil alih oleh perusahaan tebu PT PN 14, itu kemudian dia beralih pekerjaan menjadi buruh, dia menjadi buruh bangunan ya di Makassar. Nah, pada saat terjadi pandemi kemudian dia tidak bisa untuk kembali ke Makassar dan bekerja melakukan pekerjaan tersebut. Akhirnya akan dilakukan dia kembali membangun inisiatifnya untuk bagaimana dia berinisiatif untuk mengambil kembali tanahnya. Dengan caranya itu dia menanam di pinggir-pinggir tebu, di perkebunan tebu, memanfaatkan tanah-tanah yang kosong itu. Sehingga kami melihat bahwa pembelajarannya bahwa ternyata di situasi pandemi bahwa perempuan masih tetap survive dan memiliki inisiatif untuk tetap bertahan, dan itu bagian dari perjuangan mereka. Jadi Nah, kemudian gitu ya Kak Anik ya. bagaimana? Jadi punya resiliensi gitu ya. Ya. Adaptasi, kemudian resilient lebih kuat untuk menghadapi. Nah, yang mengenai jejaring akar rumput bagaimana kan? Iya, kalau jejaring akar rumput, ya memang awalnya kami yang ditelepon, kami yang dihubungi oleh salah satu perempuan nelayan yang ada di pesisir, menghubungi kami dan menyampaikan bahwa apakah kemudian kami bisa dibantu, ada persoalan seperti ini. Waktu itu kejadiannya soal penimbunan laut untuk untuk pembangunan pelabuhan di pesisir, dan kemudian nelayan yang ditimbun ini adalah wilayah kelola perempuan, tempat mereka mencari kerang dan seterusnya, mencari ikan, dan itu ditimbun dan kemudian mereka berkonsultasi dan kami kemudian ke sana dan akhirnya terbangunlah strategi-strategi perlawanan dari persoalan-persoalan yang muncul. Nah, untuk bagaimana kemudian membangun, sebelum ke situ saya ingin menyambung apa tadi pertanyaannya Mbak Aninda ya, soal bagaimana, iya kami berjejaring dengan organisasi lingkungan pastinya untuk melihat itu. Jadi peran kami di Solidaritas Perempuan bagaimana kemudian menguatkan, bagaimana kemudian membangun kesadaran kolektif perempuan yang selama ini yang kemudian selalu ditempatkan sebagai subjek kedua di dalam persoalan-persoalan dan bahkan tidak dilihat sebagai orang yang terdampak dari aktivitas dari perampasan ruang hidup. Itulah yang kami coba bangun di sana. Nah, untuk melihat dan mengkaji bagaimana persoalan lingkungan, tentu itu adalah tugas dari kawan-kawan lingkungan, organisasi lingkungan yang memang memiliki tanggung jawab untuk itu. Seperti itu. Nah, untuk jaringan di buruh migran ya strateginya tentu berbeda ya. Strateginya bahwa karena ini terjadi di masa pandemi yang deportasi massal ini, akhirnya kami kemudian memanfaatkan jaringan-jaringan yang memang sudah terbentuk di Malaysia, di Tawau, dan juga di kawan-kawan yang ada di Jakarta, di Bogor, di Bandung, yang di Nunukan, kemudian mengontak, mencari melihat persoalan ini, mengkoordinasikan untuk melihat persoalan-persoalan yang dihadapi oleh pekerja migran Indonesia, baik pada saat dia di penampungan di Sabah, di Malaysia, sampai ke Nunukan dan di penampungan di Kota Makassar. Oke. Gitu nah. Mbak Ani, sorry banget, ini kita kayaknya harus ada satu sesi khusus nih untuk ngobrol dengan Solidaritas Perempuan. Kayaknya harus diundang lagi nanti nih. Waduh. Masing-masing satu-satu nih ya. Insya Allah. Dari tadi banyak banget yang pengen ditanya nih. Betul. Kasih aku 5 menit ya untuk kembali lagi ke 3 pemateri malam ini, seru banget. Boleh satu enggak Mbak Aninda? Gimana dia respon pertanyaan Herli? Iya, itu kita masukin ke yang pertanyaan saya terakhir juga. Oh, oke, siap. Pertanyaan saya terakhir kepada ketiga pemateri kita malam ini adalah bagaimana kemudian refleksi dari gerakan perempuan di tahun ini dan kita bawa ke tahun depan gitu. Apa yang akan kita hadapi, gerakan masyarakat sipil ya, bukan cuma gerakan perempuan tapi gerakan masyarakat sipil. Dari tadi yang sudah diobrolin soal akses dibatasi, kemudian bagaimana harus kita memperluas dukungan dan sebagainya. Mungkin saya mulai kebalik ya dari Kak Anik.
nanti Mbak Nining, terus Mbak Yolanda. Kak Anik, refleksinya mungkin satu kalimat aja Kak Anik. Iya, refleksinya bahwa perjuangan kita, perjuangan organisasi perempuan, organisasi masyarakat sipil, tentu ke depan akan semakin berat. Bagaimana saya tidak mengatakan itu karena tentunya dengan melihat bagaimana bagaimana politik patriarki yang masih mengakar di negara itu tercermin dari berbagai macam peraturan dilahirkan, mulai dari omnibus law, bagaimana dengan undang-undang Minerba, ada seterusnya, kemudian melihat bagaimana pemerintah enggan kemudian membahas dan mengesahkan RUU PKS yang kemudian dinilai bahwa itu tidak mendatangkan bisnis bagi mereka, bahwa tidak memberikan keuntungan terhadap pengambil dan penentu kebijakan baik legislatif dan eksekutif, sehingga perjuangan kita sepertinya kita putus ya Kak Anik. dengan ya? Oh ya, barusan putus. Jadi perjuangan kita masih terus berlanjut untuk ini ya di tahun 2021 dengan isu-isu yang sama juga. Kak Anik? Sepertinya sudah hujan di Makassar. Sinyalnya ya. Ya, hilang nih jaringanku. Oke, kita pindah ke Kak Mbak Nining. Mbak Nining juga putus kah? Mbak Nining. Oh ada, oke. Mbak Nining, bagaimana refleksinya dan bagaimana melihat 2021? Ya, pertama walaupun situasi kondisinya semakin berat, tentu bagaimana seluruh lapisan masyarakat yang hari ini memiliki kepentingan dalam arti persoalan pembebasan kemanusiaan gitu ya, tentang bicara bagaimana tentang persoalan keadilan, tentang kesetaraan, tentu harus ini dikerjakan secara bersama-sama. Terus kemudian propagandanya juga harus semakin masif, melakukan pengorganisiran, perluasan terhadap basis gerakan itu menjadi penting karena kita tidak boleh melupakan di tingkat grassroots dan kita harus hadir di tengah-tengah mereka gitu kan gitu. Yang selanjutnya adalah tetap bagaimana melakukan bersolidaritas untuk saling menguatkan, saling membantu, itu harus menjadi penting. Karena kita tidak bisa berharap dengan kekuasaan hari ini. Terus kemudian adalah bagaimana membangun persatuan blok politik untuk rakyat tertindas, ini menjadi penting. Kami sedang tahapan hal tersebut gitu ya, tetap dalam menggarap tentang bagaimana membangun persatuan untuk blok politik rakyat tertindas. Karena kita tidak bisa berharap elit politik, partai politik yang hari ini sulit bagi kita untuk percaya terhadap keberpihakan mereka terhadap rakyat. Yang selanjutnya adalah tetap terus melakukan perjuangan terhadap bagaimana mendorong pencabutan Undang-Undang Cipta Kerja, karena imbas dan dampak negatifnya bukan hanya kepada kaum buruh tetapi berbagai macam lapisan masyarakat. Yang selanjutnya adalah bagaimana juga kita tetap memperjuangkan beberapa undang-undang regulasi seperti Undang-Undang PKS, PRT, bahkan masyarakat adat yang hari ini semakin terancam kehidupannya, itu juga tidak boleh terlepas dari kepentingan masyarakat yang lebih luas. Nah, yang selanjutnya adalah hentikan, kita sangat sulit hari ini adalah bagaimana menghentikan pembungkaman karena kekuasaan siapa yang berkuasa itu yang bisa melakukan sekedah hatinya berbagai macam, baik itu regulasi maupun menggunakan struktur negara yang akhirnya mengabaikan aspek kemanusiaan, hak dasar rakyat dan yang lain. Tentu kita harus terus berjuang, harus terus menguatkan sesama kawan dan membantu rakyat yang lainnya, dan kita tidak boleh melupakan bahwa kita harus melakukan pengorganisiran, penguatan. Dan terakhir saya mengatakan bahwa saya apresiasi terhadap kawan-kawan perempuan gitu ya, terus kemudian bisa berintegrasi bahkan bisa masuk dari berbagai macam
jaringan untuk kepentingan bicara persoalan pembebasan manusia. Sekali lagi saya menyampaikan tidak akan ada pembebasan terhadap rakyat tanpa pembebasan terhadap kaum perempuan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Nining. Dan itu juga menjawab pertanyaan Herli tadi ya soal bagaimana menyikapi tekanan-tekanan terhadap penindasan terhadap masyarakat juga gitu. Nah, sebagai komentar pamungkas, Kak Yolanda, Mbak Yolanda silahkan. Ya, terima kasih. Mungkin mulai dari dari tadi yang komentar atau pertanyaannya Kak Herli tadi ya. Jadi memang kalau peran perempuan itu di ranah publik memang sudah semakin meningkat ya, kita makin melihat udah semakin terlihat gitu peran perempuan di tempat-tempat publik dan memang sudah semakin banyak perempuan yang terlibat gitu di dalam gerakan, makanya juga lebih terlihat. Nah ini kan kenapa juga kalau dikaitkan dengan kebijakan tadi, rancangan undang-undang ketahanan keluarga juga menjadi salah satu perhatian kami di Cakrawikara juga karena partisipasi keaktifan perempuan di ranah publik itu sangat terkait erat dengan keluarga. Bagaimana pembagian perannya di dalam keluarga, bagaimana proses-proses negosiasi bersama yang memungkinkan atau tidak memungkinkan perempuan itu bisa aktif di ranah publik ya. Oleh karena itu penting untuk mencermati RUU Ketahanan Keluarga ini seperti tadi yang saya sampaikan di depan untuk kita tolak, untuk kita cegah jangan sampai dibahas apalagi disahkan karena kita bisa melihat bahwa setelah tadi juga pembahasan bersama bahwa di dalam RUU ini memang ada upaya untuk mendorong perempuan untuk dikembalikan ke peran-peran domestik yang tradisional gitu ya, untuk dikembalikan ke dalam rumah dengan membatasi peran-perannya di ranah publik gitu dengan macam-macam alasan seperti ajaran agama, moralitas agama demi untuk memunculkan ketahanan keluarga yang kemudian didorong dengan strategi nasional secara terencana terpusat dan seterusnya. Jadi itu mungkin komentar tanggapan untuk Herli tadi. Kemudian mungkin selanjutnya untuk menutup singkat saja karena tadi udah lebih luas juga saya elaborasi bahwa kita perlu mencermati juga kebijakan-kebijakan baik rancangan undang-undang maupun undang-undang yang itu punya dampak langsung pada kepentingan perempuan walaupun mungkin tidak ada kata atau frasa yang memuat kata perempuan gitu ya di dalam judulnya yang tadi juga sudah saya bahas undang-undang di bidang politik itu sangat penting gitu ya seperti undang-undang pemilu dan juga undang-undang partai politik jadi harus kita cermati ininya proses revisinya. Kemudian juga yang terakhir sekali bahwa kita harus lebih fair ya di dalam menilai, di dalam mengakses politisi atau pemimpin perempuan gitu ya. Karena kita mau mendorong kepemimpinan perempuan lebih meningkat lagi, apalagi di dunia politik dan di ranah publik. Tapi pada saat yang sama kita juga harus mengenali tantangan yang harus mereka hadapi, adanya relasi kuasa yang timpang, sangat rentan terhadap tekanan dari berbagai pihak. Apalagi di dalam politik itu juga dengan partai politik, fraksi-fraksi di DPR dan seterusnya. Jadi saya kira itu yang mesti mungkin jadi bekal ya kita ke depannya untuk bagaimana mengkoneksikan antara gerakan kita juga dengan kebijakan, proses pembuatan kebijakan di pemerintah dan di legislatif. Saya kira itu penutup dari saya. Terima kasih. Ya, itu menarik sekali dari ketiga pemateri. Jadi kalau bisa saya simpulkan terakhir, yang kita harus antisipasi di tahun-tahun mendatang adalah bagaimana kemudian akses kita sebagai masyarakat sipil itu bisa lebih luas ke pembuatan kebijakan gitu ya. Dan kita juga harus terbuka bagaimana perempuan itu berdampak
langsung dari segala macam kebijakan yang ada atau tidak ada kata perempuannya gitu, termasuk tadi yang Mbak Nining bilang dampak Omnibus Law yang diimplementasikan tahun ini mungkin akan terasa di tahun-tahun mendatang gitu. Dan dengan harapannya dengan kita belajar malam ini kita juga sadar bahwa sebetulnya suara-suara kita itu perlu dan penting untuk bagaimana kita menjalani kebijakan yang pro rakyat gitu ya, seperti tadi Mbak Nining bilang, bisa menyejahterakan bukan cuma hanya memfasilitasi kepentingan elit saja gitu. Dan terima kasih sekali Kak Yolanda, Mbak Nining, Kak Anik, dan juga Mbak Naimah dan juga teman-teman yang sudah hadir malam ini. Diskusinya seru sekali, sepertinya kita harus undang satu-satu ya Mbak Naimah. Iya nih. Terima kasih semuanya juga. Seru sekali diskusinya nih, aduh. Karena 90 menit lebih ternyata tidak cukup. Terima kasih banyak. Nanti teman-teman yang terima kasih banyak kelewatan di awal bisa menonton via YouTube juga, dan ada via Twitter dan Instagram di Aksi Gerak. Terima kasih kakak-kakak semuanya. Selamat malam, selamat istirahat. Terima kasih. Terima kasih banyak. Sampai ketemu. Sampai jumpa. Bye Yolanda.